Oke, kita lihat gagasan-gagasan dasar tentang waktu. Yang pertama Plato sama Aristoteles. Ini guru murid, cuma pendapatnya berbeda. Tidak masalah. Mungkin kalau Plato ngerti betapa dahsyatnya Aristoteles, dia luar biasa bangga. Kalau menurut Plato, dan dua orang ini nanti banyak mempengaruhi tradisi filsafat Islam dan teologi Islam dalam pandangannya tentang waktu. Kalau bagi Plato, waktu itu diciptakan abadi bareng sama dunia. Karena adanya waktu ini kan perputaran dunia ini. Perputaran alam semesta, itu kan yang melahirkan waktu. Dulu, kemarin, besok, itu kan matahari berputar, alam berputar, lahirlah namanya durasi, waktu. Jadi dia adalah makhluk pertama, termasuk generasi makhluk pertama begitu Allah menciptakan makhluk. Begitu ada makhluk, saat itu juga lahir waktu. Saat itu juga lahir masa. Cuma pendapat ini nanti dibantah oleh muridnya Aristoteles. Katanya Aristoteles, ada lemahnya pendapatnya Pak Guru saya Plato ini. Lemahnya di mana? Kalau menurut Aristoteles, waktu mendahului alam semesta. Karena alam semesta ini kan logikanya diciptakan. Kalau dia diciptakan berarti ada fase, tidak ada kemudian ada. Fase tidak ada ini kan ada waktu sudah kan. Sebelum ada alam dengan saat ada alam. Sebelum itu kan sudah menunjukkan waktu. Jadi ada waktu sebelum alam. Padahal tadi waktu itu kan bukankah muternya alam. Alam itu kan baru. Berarti waktu ini mendahului alam. Cuma ya kalau dipikir nanti bulat. Sebelum Allah menciptakan waktu, apa sudah ada waktu? Ayo, susah ya, mikir filsafat itu. Dan ini nanti masuk ke para teolog ketika memperdebatkan ciptaan. Ini diantara subjek yang dibahas oleh Ghazali dan nanti dibantah oleh Ibnu Rus di Tahafud dan Tahafud tentang kebaruan alam. Jadi ya termasuk penciptaan alam itu kan penciptaan waktu tadi. Kapan Allah menciptakan waktu? Akal tidak bisa membayangkan sesuatu yang dari tidak ada kemudian menjadi ada dan dia mendahului waktu. Jadi itu debat klasik. Kalau ini namanya debat metafisik. Metafisik itu dibalik fisik. Filsafatnya namanya filsafat spekulatif. Aslinya gimana? Ya kita tidak tahu. Pokoknya pinter-pinteran saja, cerdas-cerdasan saja. Besok ditanyakan langsung ke Allah. Oke, mana lebih dulu alam atau waktu? Ini kan kayak ayam sama telur. Kalau katanya Aristoteles, ya ndak bareng katanya. Aristoteles ya ndak mungkin bareng dong. Katanya Plato bareng, katanya Aristoteles ndak bareng. Siapa dulu siapa belakang agak susah. Tapi ini perdebatan klasik. Masuk ke modern Newton. Newton ini termasuk yang berpandangan waktu itu mutlak sifatnya. Dia eksak, mutlak, independen, punya logik sendiri, punya proses sendiri. Di orang-orang modern nanti waktu diasumsikan sebagai linier dan terbatas. Maksudnya linier itu waktu itu jalan terus, tidak mungkin balik. Jadi maju terus, tidak mungkin ada waktu itu mundur. Meskipun kamu kalau lihat-lihat film kan banyak ada yang perjalanan kembali ke masa lalu, time travel. Isu-isunya juga banyak. Cuma nanti kalau kalian googling nanti banyak sekali
argumen-argumen untuk mematahkan ketidakmungkinan perjalanan waktu ke masa lalu. Nah, kalau di modern waktu itu jalannya linear ke depan terus. Hati-hati, waktu itu terbatas, maka jangan sampai kamu terlena. Karena begitu lewat, hilang sudah. Kayak kamu naik kereta, begitu ketinggalan, selesai sudah. Karena keretanya tidak bisa balik. Sudah terlanjur jalan. Ini basicnya cara berpikir modern. Di antara tokohnya Newton. Jadi waktu itu sifatnya linier, terbatas. Itu yang muncul banyak istilah hari ini kan ada keburu waktu, kehabisan waktu. Jadi seolah-olah kenapa waktu bisa habis? Ya karena waktu terbatas. Bahkan ada time is money. Waktu adalah uang. Begitu kamu kehilangan waktu, kamu kehilangan uang. Jadi kamu ikut ngaji ini kan mau nyari menghabiskan waktu secara bermanfaat biar tidak merasa rugi. Kan antara lain itu mungkin termasuk kamu menganut gagasan waktu itu linier dan terbatas. Sehingga orang modern itu dikenal banyak yang keburu-buru. Pingin nang segera beres urusannya nang. Nah, itu karena dia punya pendapat waktu ini harus dimanfaatkan baik-baik karena dia jalan terus. Tidak bisa kembali. Oke, ini gagasannya Newton. Dasarnya. Yang punya teori gravitasi. Waktu itu mutlak, waktu itu absolut. Dia berjalan secara linier dan terbatas. Terus pandangan pertama. Pandangan kedua kebalikannya. Waktu itu sirkuler, berputar. Jadi tidak jalan habis tapi apa balik. Ya mungkin dari segi kuantitas waktu itu bisa hilang, tapi dari segi kualitas dia bisa balik. Jadi waktu itu berputar ulang. Waktu itu melingkar. Dia ada pola-polanya. Waktu itu bukan sumber daya yang tak terbatas, yang terbatas, tapi dia tidak terbatas, berulang terus. Coba perhatikan waktu real dalam misalnya Indonesia. Indonesia itu dulu zaman penjajahan kita perang, terus merdeka. Begitu merdeka kan tidak berhenti perang, muter lagi, perang lagi, ada pemberontakan. Terus ganti orde baru, terus perang lagi kan untuk menjatuhkan orde baru, ganti reformasi, puter terus. Dan kalau ditarik ke belakang zaman kerajaan-kerajaan, ya memang isinya perang terus. Majapahit jaya terus perang, Singosari mendirikannya pakai perang, keruntuhannya karena perang. Majapahit mendirikannya perang, keruntuhannya karena perang. Nanti Demak juga begitu, Pajang juga begitu, Mataram sampai pecah-pecah. Kemudian jadi Indonesia isinya perang. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia negara damai, negara ramah, ya mungkin saja. Tapi kok sejarahnya banyak perangnya. Sampai hari ini perangnya ganti kan, dunianya dunia maya sekarang. Kalau dulu perangnya dunia nyata. Masih perang. Ternyata muter dan tidak jauh-jauh, ya situ-itu aja. Modelnya saja yang berbeda. Jadi sejarah itu berulang. Kalau ada yang punya pandangan begitu, itu namanya punya pendapat waktu itu sirkuler. Jadi jangan takut kehabisan waktu, waktunya selalu ada dan berputar lagi. Kamu males kok terus gagal, jangan putus asa. Akhiri kemalesanmu, nanti kamu akan jadi sukses. Jangan khawatir, muter. Tapi kalau kamu males, ya muter lagi, kamu ketemunya gagal lagi. Jadi itu waktu sirkuler. Kalau orang Jawa
ideologi waktu sirkuler ini nanti misalnya jadi pandangan tentang cokro manggilingan. Cokro manggil, cokro itu berputar, manggilingan itu ya apa? Berputar, melindas, itu manggilingan. Jadi hidup ini kayak roda, dia berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang tadi di atas mungkin besok di bawah, yang tadi di bawah mungkin besok ke atas lagi. Itulah hidup. Kecuali rodanya baru macet. Kalau macet atau sengaja dibikin macet sehingga yang di atas terus, yang bawah terus. Tapi tidak mungkin begitu. Tunggulah saatnya cokro manggilingan. Tidak ada orang jaya terus-terusan, tidak ada orang jatuh terus-terusan. Jadi itu di Jawa. Makanya kuasailah cokro manggilingan ini. Kalau di Jawa kuncinya apa? Triwikromo. Triwikromo itu menguasai 3 dunia. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau 3 dunia ini kamu kuasai, maka kamu bisa menaklukkan cokro manggilingan tadi. Naik turunnya hidupmu tidak lagi berpengaruh padamu kalau pas di bawah. Kamu juga tidak akan merasa kesakitan kalau pas di atas kamu tidak akan lupa diri. Nah, itu ideologi waktu sirkuler. Ternyata waktu juga berputar. Tergantung kamu menjelaskannya gimana. Yang benar yang mana, Pak? Linier apa sirkuler? Ya kamu butuhnya yang mana? Hidup itu kan begitu. Kalau kamu butuh ingin efektif, Pak, segera menemukan kesuksesan, mungkin kamu butuh ideologi waktu yang linier. Nah, harus efektif, serius, karena waktunya bisa habis. Tapi kalau kamu mungkin sedang ingin menikmati hidup, sedang ingin santai, sedang ingin bersyukur, nikmatilah alur waktu yang sirkuler. Banyak pandangan sirkuler ini ditemukan dalam falsafah timur, pandangan-pandangan timur. Jadi lebih cocok sama mental timur. Mungkin kita lebih sreg sama yang sirkuler. Tapi kita tetap harus punya senjata yang linier tadi. Karena kalau tidak begitu ya mungkin kita santai-santai terus. Begitu waktunya sumpek harusnya bangkit. Alah biasa, Pak, hidup itu kadang di bawah, kadang di atas. Kamu tidak berjuang kamu nanti. Ya, jadi cuma jangan kemerungsung maju terus. Tidak apa-apa. Sekali-sekali gagal ya tidak apa-apa. Balik lagi, ditunggu saja, selalu ada kesempatan. Kan ada yang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, itu teori waktu linier. Ya. Iya, kalau waktu sirkuler ya enggak. Kamu enggak lolos CPNS enggak apa-apa. Besok ada tes lagi. Loh. Iya kan? Loh, itu kan muter lagi. Nanti ada tes lagi, kamu diuji lagi, enggak lolos lagi. Loh ya ada muter lagi. Itu kan itu sirkuler. Jadi pokoknya pastikan saja rodanya tetap berputar. Kalau rodanya macet ya nasibmu. Tidak jadi di atas di bawah. Jadi jangan takut. Kesempatan itu datang bolak-balik. Jangan mau dibilangi kesempatan tidak datang 2 kali loh Anda. Pasti nanti ada kesempatan lagi, jangan khawatir. Mungkin bukan kesempatan yang ini, tapi kesempatan yang lain pasti ada. Kemarin waktu yang kita ngomong harapan kan, jangan putus harapan, enggak apa-apa. 1 menolak, enggak apa-apa, masih puluhan menunggu. Puluhan tahun lagi maksudnya. Oke. Oke. Jadi itu teori kedua. Nah, ada teori juga bagus dari Agustinus. Tadi kan saya singgung ada masa lalu, masa kini, masa depan. Kita banyak menganalisis apapun dengan teori 3 ini kan. Waktu itu ada 3 fase, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, Agustinus
Ini termasuk filosof skolastik punya teori bahwa sebenarnya tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Waktu itu yang ada hanya masa kini. Loh kan ada Pak masa lalu, kemarin kita ngalami. Loh yang kemarin itu masa kininya yang kemarin. Ketika hari ini, loh ya kan, ketika hari ini dia bukan masa lagi, itu dia masa lalu versi masa kini. Kenapa? Hari ini dia cuma jadi kenangan, jadi memori. Dia sudah tidak ada. Yang ada itu hanya masa kini. Masa depan juga gitu. Masa depan itu kan cuma analisismu, hitung-hitunganmu, prediksimu besok ada apa. Tapi dia sebenarnya tidak ada. Jadi masa lalu itu tidak ada, masa depan itu tidak ada. Yang ada hanya masa kini. Masa lalu itu tampil di masa kini tidak sebagai dirinya sendiri, tapi sebagai kenangan, sebagai ingatan masa kini terhadap masa lalu. Masa depan juga begitu, dia tampil hari ini tidak sebagai dirinya, tapi hanya sebagai prediksi, hanya sebagai perkiraan. Maka yang ada hanya masa kini. Jadi kamu yang galau karena masa lalu, itu sebenarnya kamu galau oleh sesuatu yang tidak ada. Sudah hilang. Termasuk kamu yang galau tentang masa depan. Besok saya mau jadi apa, itu kamu sumpek, sedih tentang sesuatu yang tidak ada. Wong tidak mesti begitu kok kamu. Pak, saya besok jadi apa Pak? Rasanya saya itu suram masa depan saya. Loh kan suramnya itu besok, dan itu tidak mesti suram. Kok kamu sudah sedih sekarang? Gitu loh. Wong itu masih besok. Indonesia kira-kira sekian ribu tahun lagi akan hancur. Loh ya kan masih besok. Lah kok kamu sumpeknya sekarang? Mbok sudah, yang besok urusan besok, yang kemarin sudah lewat. Hidup kita di masa kini. Itu kan maunya Agustinus. Nikmati saja yang sekarang. Sama aja Pak, sekarang juga sumpek. Ya paling enggak kan sumpeknya enggak double 3. Karena masa lalu dan masa depan. Tapi masa kini saja. Sibukkan dirimu dengan masa kini. Dan jangan salah, masa kini itu sesaat lagi akan jadi masa lalu. Lalu itu kan nggak ada rumusnya. Tadi pembukaan ngaji jam 8:04 misalnya, itu sudah jadi masa lalu. Sudah tadi. Jadi kalau kamu galau, ya sudah lewat. Ceritanya sudah beres. Kan tadi dibilangin perjalanan waktu itu nggak mungkin. Jadi makanya ada pepatah, penyesalan sesal kemudian itu tiada berguna. Kenapa tidak berguna? Sudah lewat peristiwanya. Oke. Kan itu kayak ada cerita sufi. Satu ketika ada seseorang yang berkunjung ke rumah seorang sufi yang kaya raya. Orang ini minta pelajaran pada sufi ini. Mbok saya dikasih nasihat. Wah saya kalau ngasih nasihat tidak bakat. Sudahlah saya main nginep sini saja. Nah waktu nginep itu dia dikasih tempat tidur yang menggantung di tengah ruangan. Di atasnya banyak tombak-tombak yang goyang-goyang, tadi mungkin sewaktu-waktu bisa jatuh. Di bawahnya banyak ular. Jadi semalam dia tidak bisa tidur ke atas. Waduh, ada tombak, ke bawah banyak ular. Begitu pagi-pagi keluar, loh kok sampean kok lesu, tidak tidur tadi malam. Lah di mana bisa tidur? Wong di atas ada tombak, di bawah ada ular. Loh padahal itu kasurnya kasur terbaik, lumpuk sekali. Loh, wah saya tidak bisa menikmati. Loh salahmu dewe kok tidak menikmati. Loh saya takut nanti tombaknya jatuh, apa ular yang di bawah matuk ke atas. Kan buktinya sampai pagi kan tidak jatuh.
Ya kan, ularnya juga nggak naik ke atas. Berarti yang membuatmu nggak bisa tidur lah pikiranmu sendiri. Gitu. Nanti kalau jatuh kan paling nggak terasa kan? Ya, kalau jatuh baru dibahas. Kamu belum jatuh sudah mikir jatuh. Ya akhirnya hidupmu nggak tenang. Oke, yaitu pelajaran ini tadi kan. Jadi kiasan tentang fokuslah pada masa kini.